Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu yang hadir di sini. Terima kasih, kita berjumpa lagi dengan senang hati sekali dan dengan hati yang terbuka. Ini dia cerita hati spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati. Semua cerita ibu-ibu yang hadir di sini ataupun cerita Anda ataupun narasumber kita yang akan kami hadirkan di sini, kami undang ke sini, bisa diceritakan kepada seorang Uwi yang ganteng. Udah lama nggak ketemu. Iya, alhamdulillah. Kayaknya Uwi perawatan deh. Iya, Soalnya lebih cerah, apa karena mau ketemu dengan saya? Amin, Ramadan kan harus memancarkan nur karena banyak ibadah yang kita lakukan ya Bu ya. Betul, Iya, betul. Dan selain mudah-mudahan. Uwi, sebetulnya sih ada juga teman-teman saya yang lain hadir di sini, tapi saya nggak tahu apakah Ramadan ini memancarkan cahaya juga gitu. Karena dari kemarin sih kayak udah saya gosok-gosok tetap nggak mancarin cahaya gitu ya. Nih si kembar yang indah ini, tapi saya juga bingung yang ganteng yang mana gitu ya. Tetap Akbar, aja, kenapa Bar. harus digosok-gosok Nggak gitu? bisa, Bar. Biar memancarkan cahaya teh. Ya udah memancarkan cahaya belum nih teh. Kayaknya yang memancarkan cahaya Mice deh daripada Ini kamu. bukannya memancarkan cahaya, daki keluar semua nih teh. Tapi ganteng mana nih teh? Gantengan, kalau saya sih Mice kayaknya ya. Lebih putih ya dia. Iya. Nah, Ada cat kayu nggak nih? Udah teh, jangan diajak ngomong nih. Ya nggak apa-apa, tapi kalau saya kasih tebakan yang satu ini pasti yakin. Apa? Saya yakin Mice pasti tahu. apa Tamu teh? yang akan saya undang pada hari ini Ya. adalah seseorang yang dekat dengan Mice. Karena Dekat dia sama Mice. berasal dari daerah yang sama dengan Mice. Siapa ya? Paling dekat Mami Mice Kan saya dong. Mice, ya kan kamu mah bukan narasumbernya Oh, atuh. iya. Mice Siapa pokoknya ya? kan Mice dari Makassar. Ya, Ya. saya dari Beliau Bone. ini dari Pare-Pare. Oh, dari Pare-Pare. Bisa nebak nggak siapa kira-kira? Boleh dibilang politisi, tapi beliau ini pernah menjabat sebagai seorang menteri di Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri apa? Menteri Teh Desi? Hukum dan HAM. Pak Hamid. Ya, Hamid. benar. Pak Hamid Awaludin. Benar. Ya. Tapi janji, benar banget, benar banget. Ini dia pemirsa, Hamid Awaludin. Kita lihat liputannya. Hamid Awaludin PhD, lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Ia adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia pada tahun 2008. Ia pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2004 hingga 2007. Pada 7 Mei 2007, ia digantikan Andi Matalata lewat sebuah perombakan kabinet tahap kedua yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta. Ia menempuh pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor pada tahun 1998 di American University, Amerika Serikat. Sebelum menjadi menteri, Awaludin pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Dan saat masih berstatus mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Hamid juga menjadi wakil Indonesia dalam penandatanganan Memorandum of Understanding perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka. Ya, langsung saja kita panggilkan Bapak Hamid Awaludin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Asik. Sudah hadir. Silakan Bapak. Mice, ayo dong. Katanya tadi udah Ya. janji. Agak kareba puang. Agak kare Papua katanya Pak. Madeceng. Mana Alhamdulillah. teh? Kamu tahu nggak? Pak Made- Hamid ini anak keberapa? Nggak Nggak tahu, Bar. Anak pertama. So tahu kamu. Namanya Bapak Hamid Awaludin. Kalau terakhir Oh. Akhirudin. Nah, iya kan Pak, bener kan? Kamu emang betul Pak. Nah, Anak ketiga. Tidak salah Bitena Mi. Tidak anak pertama Mi ya. Pak Hamid, alhamdulillah bisa bertemu di sini. Apa Masih. kabar Bapak? Alhamdulillah. Eh, Sehat. beberapa waktu yang lalu Bapak pernah menjabat sebagai seorang menteri, lalu kemudian menjadi juga duta Dubes. besar di Ya. Rusia maupun di Belarus. Lalu kemudian sekarang ini kesibukan Bapak seperti apa? Apakah masih dalam dunia politik atau dalam? Memang saya tidak pernah sesungguhnya terlibat dalam politik ya. Saya menduduki jabatan politik iya, menteri dan dubes. Tapi saya nggak pernah ikut di partai politik karena saya ini adalah guru, dosen.
Ya. tidak boleh berpolitik. Ya. Sekarang setelah saya balik dari Rusia, saya tetap mengajar di Universitas Hasanuddin dan ikut berbagai seminar macam-macam. Lalu pekerjaan utama saya di swasta sekarang, 100%. Dan saya sudah mulai nikmati hidup karena saya selalu punya waktu mengantar dan menjemput anak saya sekolah. Itu sebuah kebahagiaan luar biasa buat saya. Lalu malam hari saya nemani anak saya mengerjakan PR-nya. Itu buat saya itu adalah puncak kebahagiaan saya di situ. Iya, karena beberapa waktu lalu nggak sempat barangkali Nggak melakukan hal sempat. itu ya, Anak Pak ya. saya yang kedua itu saya tidak tahu bahwa dia sudah tumbuh ketika saya menteri. Ya. Suatu saat tengah malam bunyi di kamar tidur, saya pikir kucing. Setelah saya bangun center, anak saya sudah mulai belajar berjalan. Artinya saya tidak ikuti perkembangannya. Iya. Nah sekarang saya selalu sama-sama antar sekolah. Mohon maaf, kelas berapa sekarang Pak? Atau udah? Kelas 6 SMA? SD, Kelas 6 terus SD. yang perempuan itu kelas 2 SMP. Dua itu. Kelas 2 SMP. Ada dua, putranya dua. Enggak, putra dan putri satu. Satu. Oke, ya Ya, kerjaan satu putra, utama. satu putri. Ya. Terus kemudian Bapak sempat lama di Rusia. Lalu kemudian tadi Bapak sampaikan, oh saya lebih, kemudian saya pulang, kemudian saya sekarang di dunia swasta gitu, saya berkecimpung. Apa yang membuat Bapak merasa Bapak harus pulang? Bukankah lebih enak hidup di sana? Karena apalagi Bapak sudah banyak pengalaman hidup di luar negeri. Pertama ya, kalau di Indonesia itu selalu ada suasana kekeluargaan ya. Meskipun kita tidak ada hubungan darah, teman saja itu bisa kita dengan mudah berkumpul bersama, dengan mudah sharing. Kalau tinggal di luar, seperti dulu saya lama sekali di Amerika, susah sekali bertemu orang tuh, susah. Masing-masing punya kehidupannya kan, Iya. sehingga saling menyapa itu hampir susah rasanya. Nah di sini masyarakat kita dalam masyarakat yang sangat concern dengan hubungan silaturahmi ya. Ya. Nah, kehidupan itu kan bagian terpentingnya adalah menjalin ukhuwah silaturahmi dengan siapapun. Ya. Kalau kita lagi ada masalah, terus ada teman, ada tetangga yang datang, itu kan hilang itu persoalan. Betul. Itu hanya bisa disemen kalau ukhuwah silaturahmi berjalan dengan baik. Iya. Oleh karena itu Kompas TV menghadirkan UI. Iya, itu Wah. namanya Apa? 3 UI, poin. UI, Ustadz Wijayanto. Ah, Wah. oke. Sehingga kita bisa menjalin silaturahim dengan ibu-ibu dan dengan Iya. pemirsa yang ada di rumah gitu, Iya. supaya bisa menceritakan Saya kisah sejak hatinya. kecil, saya suka ikut seperti ibu-ibu ini. Karena ibu saya aktif di Majelis Taklim. organisasi. Setelah menjadi kecil saya itu kadang di pangku Oh. dengan posisi seperti ini. Nih Uwi, tadi Ya, ada Pak, 3 ya. poin penting. Pertama bahwa Rasulullah kenapa sampai mensabdakan baiti jannati. Surgaku ada di rumah tanggaku. Ya. Artinya memang apapun akan bermuara ke rumah tangga. Makanya ada lagunya kalau di sini lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Sendiri. Itu kenapa? Karena memang coba saya kurang. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Alhamdulillah masih hafal, tidak hanya tindak biru ternyata. Ah, Ya. Uwi. Yang kedua juga bagaimana memang Ikut Rasulullah- lagi. Iya, lebih baik Rasulullah itu juga mensabdakan sebaik-baik kebahagiaan itu kalau punya rezeki di negerinya sendiri. Makanya sering ada istilah hujan batu di negeri sendiri itu masih bisa diterima daripada hujan emas di Negeri negeri orang. orang. Apalagi ada hujan emas tapi sekarang hujan batu banyak sih, Makassar batunya banyak ya Pak. Iya, batu akik semuanya. Nah, yang Pare-pare ketiga, juga banyak ya, Pak. yang ketiga social quotient yang tadi sudah sampaikan. Jadi ini menjadi catatan penting. Baru satu segmen aja sudah dapat pembelajaran yang luar biasa. Betul. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dan juga jamaah di studio ini memberikan pembelajaran bahwa silaturahim itu mempunyai nilai yang luar biasa, dan itu ternyata tidak hanya dari sabda Rasulullah tapi dibuktikan sendiri oleh seorang yang pernah jadi menteri, pernah jadi dubes, pernah tinggal di Amerika, yang konon katanya semua orang pengen di sana, ternyata keindahannya malah ada di Makassar ya Pak. Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta dan Pare-Pare di. Ya deh. Baiklah. Nanti kita akan lanjutkan lagi cerita hatinya Pak Hamid Awaludin. Tentu saja tetap bersama kami di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita Berkesan di hati.